Seorang wanita kesepian yang baru saja kehilangan suaminya, tiba-tiba bertemu pria muda yang tampak sempurna, tampan, perhatian, dan selalu ada untuknya. Tapi semakin dekat hubungan mereka, semakin terlihat bahwa pria ini bukan sekedar kekasih baru. Dia menyimpan rahasia gelap, dan mungkin sudah mengincarnya sejak lama. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Oh my God. I mean, you have nothing to be sorry about. See you tonight, Mom. Morning. I'm coming. Film dimulai dengan seorang pria bernama Mike yang sedang berolahraga dan jogging. Namun tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul, menyerangnya, dan membunuhnya. Who the hell are you? 6 bulan berlalu sejak pembunuhan Mike, tetapi tidak ada yang tahu siapa pembunuh sebenarnya. Pada hari itu, kita melihat istri Mike, Cheryl, membangunkan putranya, Anthony, untuk pergi ke sekolah. Kita mengetahui bahwa Anthony telah menderita depresi dan kesedihan sejak kematian ayahnya, dan meskipun Cheryl berulang kali mencoba membantunya mengatasinya, dia selalu gagal. Anthony meninggalkan ibunya dan pergi ke sekolah, di mana kita mengetahui bahwa dia diintimidasi oleh teman sekelasnya. Ketika Anthony membuka lokernya, dia menemukan banyak foto ibunya yang membuatnya sedih. Tiba-tiba teman sekelasnya, Brand, muncul dan terus mengganggunya, membuat Anthony marah tetapi terlalu takut untuk menghadapinya. Pada saat itu, seorang siswa baru bernama Dylan muncul di sekolah dan meminta Brand untuk berhenti mengintimidasi Anthony. Brand ketakutan dan mundur. Gentlemen, is everything okay here? Who the hell are you? I mind your own business. Not very polite now, are you? Anthony kembali ke kelasnya dan di akhir hari dia kembali ke lokernya lagi. Di sana Anthony memperhatikan seorang gadis bernama Megan yang telah lama ia cintai tetapi belum mampu mengungkapkan perasaannya. Dylan yang sedang bersama mereka mengamatinya. Dylan memutuskan untuk mendekatkan Megan kepada Anthony. Anthony mendekati Megan dan memperkenalkannya, mengatakan bahwa mereka telah berteman lama. Megan setuju untuk bertemu lagi dan pergi. Oh, cool. How are you liking it so far? Dylan kemudian memberitahu Anthony bahwa ia melakukan ini karena mereka berbagi rasa sakit yang sama. Dylan juga kehilangan ayahnya 2 tahun yang lalu dan belum bisa melupakan kematiannya. Jadi ia ingin membantu Anthony untuk melanjutkan hidup. Sementara itu, Cheryl sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di mana ia bertemu dengan seorang polisi bernama Teddy yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan Mike. Teddy mengatakan kepadanya bahwa ia masih belum menemukan pembunuhnya. Melalui percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Teddy adalah teman lama Cheryl dan memiliki perasaan padanya, tetapi Cheryl tidak membalasnya. Cheryl mengucapkan selamat tinggal dan pergi bekerja. Setelah selesai bekerja, ia pulang dan mendapati Anthony belum pulang dari sekolah. Ia tetap cemas sambil menunggu Anthony, tetapi akhirnya Anthony tiba bersama Dylan yang memperkenalkan dirinya sebagai teman baru Anthony. Anthony mengatakan bahwa Dylan selalu membantunya. Anthony memberitahu ibunya bahwa mereka akan mengadakan pesta di rumah pada akhir pekan dan ibunya setuju. I need you to come home right after school. Football tryouts. Mom, this is Dylan. I was wondering if we could maybe have some people over tonight for swimming. Of course, yes, that would be great. It's a long story. Keesokannya, Dylan datang ke rumah Anthony untuk menjemputnya tanpa memberitahu siapapun. Cheryl hanya mengenakan gaun tidur. Dia menjadi gugup dan buru-buru mencoba menutupi dirinya. Beberapa saat kemudian, putranya pun muncul. Seolah ingin segera menyelesaikan situasi tersebut, remaja itu tersenyum dan berpamitan sambil memeluknya. Malamnya, teman-teman Anthony berkumpul di rumah untuk merayakan pesta. Anthony menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Megan, sementara Dylan fokus pada Cheryl, menatapnya dengan cara yang menarik perhatiannya. Pada suatu saat, Dylan meninggalkan pesta dan masuk ke kamar tidur Cheryl, di mana ia menemukan foto Cheryl bersama suami dan anaknya. Ia menatap foto itu lama sekali. Tiba-tiba Cheryl masuk dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dylan, Looking for the bathroom and there is a bathroom right back there. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia sedang mencari kamar mandi dan malah sampai di sana secara tidak sengaja, lalu pergi. Beberapa hari kemudian,
Daftar siswa yang terpilih untuk tim football diterbitkan, dan Anthony menemukan namanya di daftar tersebut. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada Dylan atas bantuannya. Saat itu, Megan lewat, dan Dylan mendorong Anthony untuk berbicara dengannya dan mengajaknya kencan. Anthony setuju dan mengajak Megan pergi kencan akhir pekan itu, dan Megan menerimanya. Di akhir hari, Anthony sangat bahagia karena akhirnya ia akan berkencan dengan Megan. Dylan memberinya kunci mobil dan menyuruhnya menikmati harinya. Sementara itu, Dylan dan Cheryl masuk rumah, di mana Dylan meminta maaf kepada Cheryl karena menghabiskan sebagian besar waktunya bersama mereka, mengatakan bahwa dia ingin belajar karena jika ia pulang dia tidak akan bisa fokus. Cheryl mengatakan kepadanya bahwa dia seperti anaknya dan dia bisa memperlakukan rumah itu seolah-olah itu miliknya sendiri, tetapi jauh di lubuk hatinya dia mengagumi keberanian Dylan. Kemudian Cheryl pergi dan naik ke atas untuk mandi, memanfaatkan momen itu. Dylan mengikutinya ke atas dan mengaku bahwa dia tertarik padanya. Cheryl luluh dan menjalin hubungan dengannya. You can't be here. Setelah itu, Dylan dan Cheryl keluar kamar rumah sebelum Anthony kembali. Ketika Anthony kembali, dia memperhatikan bahwa Dylan dan ibunya bersikap tegang, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya dan pergi tidur untuk mempersiapkan hari sekolah berikutnya. Keesokannya, Cheryl pergi bekerja dan hubungannya dengan Dylan berkembang lebih jauh. Saat mereka mulai bertemu di rumah lamanya untuk menghindari terlihat siapapun. Suatu hari, Brent mendatangi Dylan di sekolah dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengawasinya untuk mencari tahu apa yang disembunyikannya. Dia mengancam akan membongkarnya di depan semua orang. Dylan menjadi takut Brent akan mengetahui kebenarannya, jadi dia memutuskan untuk menyingkirkannya. Dylan mendekati Anthony dan mereka membuat rencana untuk mengeluarkan Brent dari sekolah. Dylan melukai dirinya sendiri dan pergi ke lapangan sepak bola, lalu memukul Brent dan memberitahu pelatih bahwa Brent menusuknya dengan pisau. Detektif Teddy tiba di sekolah untuk menyelidiki insiden tersebut, dan Cheryl juga datang untuk memeriksa Anthony dan Dylan. Anthony mengklaim bahwa dia melihat Brent menyerang Dylan dan melukainya, yang menyebabkan Brent dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Anthony pulang bersama ibunya, dan Cheryl berbicara dengannya tentang perubahan perilakunya baru-baru ini. Anthony mengatakan kepadanya bahwa ibunya tidak pernah peduli padanya dan tidak tahu apapun tentang dirinya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia membenci ibunya karena ibunya berselingkuh dengan ayahnya 2 tahun yang lalu. Pada saat ini, kita mengetahui bahwa Cheryl berselingkuh dengan seorang rekan kerja yang hampir menghancurkan pernikahannya dengan Mike. Namun, mereka tetap bersama demi Anthony setelah kematian ayahnya. Anthony melihat ibunya membuang barang-barang ayahnya, yang membuatnya curiga bahwa ibunya membenci ayahnya dan senang atas kematiannya. Dia bahkan mulai curiga bahwa ibunya mungkin terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Cheryl berdebat dengan Anthony dan membela diri dengan mengatakan bahwa dia mencintai Anthony dan ayahnya, sama seperti yang dilakukan Mike, dan Cheryl menyesali pengkhianatannya. Ia mengakui perselingkuhannya kepada Mike, karena rasa bersalah ia mengakhiri hubungannya dengan pria lain segera setelah itu. Cheryl merasa kesal karena Anthony meragukannya dan meninggalkannya untuk pergi ke kamarnya. Di malam hari, Dylan menelepon Cheryl dan memintanya untuk bertemu di rumah lama. Cheryl pergi menemuinya dan mengatakan bahwa ia kesal dengan percakapannya dengan putranya. Dylan mencoba menghiburnya, mendekat, dan menciumnya. Pada saat itu, seorang asing lewat dan mengambil foto mereka. Ternyata Dylan telah mengatur ini untuk memeras Cheryl dan membalas dendam atas kesalahan lama yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, Cheryl tiba di tempat kerja dan mendapati video dirinya bersama Dylan telah viral di internet. Ia merasa hidupnya telah hancur dan akan segera terbongkar di depan umum. Ia memberitahu asistennya bahwa mereka harus bertindak cepat untuk mencari tahu siapa yang membocorkan video tersebut. Sementara itu, Megan juga melihat video tersebut, bergegas menemui Anthony dan menunjukkannya kepadanya. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa Brent telah mencurigai Dylan sejak lama dan bahwa Dylan telah mendekati untuk mempengaruhi ibunya. Merasa hancur, Anthony pulang ke rumah. Pada saat yang sama, Dylan menunggu Megan dan mengancamnya, mengatakan bahwa dia harus membantunya atau dia akan membunuhnya.
Dia membawa Megan ke rumahnya dan mengirim pesan ke Anthony dari ponsel Megan, membuatnya mengatakan bahwa dia ingin bertemu dan berbicara dengannya. Megan mengirimkan alamat rumah Dylan kepada Anthony. Anthony bergegas ke lokasi tersebut, tetapi ketika tiba, dia tidak menemukan Megan dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia mulai memanggil Megan, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Dylan muncul di belakangnya dan membiusnya, menyebabkan Anthony kehilangan kesadaran. Hello? Sticks. Ketika Anthony bangun, dia mendapati dirinya terikat di pohon di hutan bersama Megan. Megan mengatakan kepadanya bahwa Dylan telah menculik mereka dan akan membunuhnya. Pada saat yang sama, Cheryl menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memintanya untuk bertemu di rumah keduanya. Dia menjadi takut dan menelepon detektif Teddy, memintanya untuk menemaninya ke sana. Cheryl tiba lebih dulu dan mendapati pintu terbuka. Setelah masuk, dia melihat video diputar. Video itu menunjukkan dirinya bersama pria yang pernah berselingkuh dengannya 2 tahun lalu, bermain dengan putranya di pantai. Tiba-tiba Dylan muncul dan mengatakan kepadanya bahwa pria dalam video itu adalah ayahnya. Dia mengungkapkan bahwa ketika Cheryl memasuki hidup mereka, Cheryl menghancurkan keluarganya. Ibunya mengetahui perselingkuhan itu, menghadapi ayahnya, dan perkelahian pun terjadi yang menyebabkan kecelakaan mobil yang menewaskan mereka berdua. Dylan menyalahkan Cheryl atas semua yang terjadi dan mengaku bahwa dialah yang membunuh Mike, suami Cheryl. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan selama 2 tahun untuk membunuh Cheryl dan putranya. Dylan mengatakan kepada Cheryl bahwa dia harus bunuh diri untuk menyelamatkan putranya. Cheryl setuju dan mengambil pisau, tetapi pada saat terakhir dia menipu Dylan, menusuk kakinya, dan melarikan diri. I'm really sorry about your father. Where? Sebelum dia bisa meninggalkan rumah, dia bertemu Teddy dan memberitahunya bahwa Dylan mencoba membunuhnya. Teddy bergegas ke lantai bawah, tetapi Dylan sudah melarikan diri. Teddy menelepon petugas polisi lain untuk mendapatkan alamat rumah Dylan dan mereka berdua menuju ke sana untuk mencari Anthony. Ketika mereka tiba, Anthony tidak ditemukan dimanapun, tetapi Cheryl melihat tali di ruangan itu, yang membuatnya percaya bahwa Dylan telah mengikat Anthony di suatu tempat di dekatnya. Anthony! I found this in Dylan's room. Took him somewhere. Remote. Let's go. Dia dan Teddy berlari menuju hutan untuk menyelamatkan Anthony sebelum Dylan. Saat itu Teddy kesulitan bernapas karena kondisi medisnya dan berhenti untuk memanggil petugas medisnya. Cheryl meninggalkannya dan terus berlari untuk menyelamatkan putranya. Tiba-tiba Dylan muncul di belakang Teddy dan menusuknya di bagian samping, menyebabkan Teddy jatuh pingsan. Dylan mengambil pistol Teddy dan mengejar Cheryl. Ketika berhasil menyusulnya, ia mengatakan bahwa Teddy mati karena ulahnya dan Cheryl juga harus mati. Saat itu, Anthony dan Megan berhasil melepas tali dan membebaskan diri. Anthony berlari untuk melindungi ibunya. Dylan memberitahu Anthony bahwa Cheryl adalah penyebab kematian ayahnya, tetapi Anthony menolak untuk mempercayainya. Ia menyatakan cintanya kepada ibunya dan akan membelanya. Tiba-tiba Megan muncul di belakang Dylan dan memukulnya. Anthony, I don't want to hurt you. No, Dylan. Anthony juga menyerangnya, tetapi Dylan berhasil menjatuhkan mereka berdua. Cheryl melompat ke arah Dylan, menjatuhkannya ke tanah, dan merebut pistol darinya. Ia memukul Dylan hingga pingsan. Ia hendak membunuhnya, tetapi Anthony menghentikannya, mengatakan bahwa Cheryl akan dipenjara jika melakukannya dan bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Cheryl meletakkan pistol dan memutuskan untuk tidak membunuh Dylan. Like hell. Look, what you did was wrong. Consequences we'll both be living with for the rest of our lives. Let's go. Hey. Teddy akhirnya pulih dari luka tusukan beberapa bulan kemudian. Teddy dan Cheryl kini telah mengakui cinta mereka satu sama lain dan menikah. Kehidupan Cheryl dan Anthony kembali normal. Hubungan Anthony dengan Megan semakin kuat dan dia akhirnya bahagia setelah mengatasi kesedihannya atas kematian ayahnya.
Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.